Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang penjahitan perineum. Kalau kemarin Anda sudah belajar tentang bagaimana Anda melakukan asuhan pada kala 4, salah satunya adalah bagaimana upaya Anda untuk melakukan upaya untuk menghentikan perdarahan, di mana salah satu penyebab dari perdarahan adalah adanya trauma persalinan. Nah, mohon izin saya share screen dulu ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan penata laksanaan pada ruptur perineum. Nah, ruptur perineum atau trauma persalinan ini merupakan salah satu kondisi yang mungkin terjadi pada saat Anda melakukan pimpinan persalinan. Sebelum saya masuk pada ruptur perineum, mungkin kita akan bahas sedikit tentang bagaimana perubahan serviks pada saat masuk pada kala 4 atau setelah bayi itu dilahirkan. Jadi setelah bayi itu dilahirkan, serviks akan mengalami sebuah perubahan di mana dia akan menganga. Jadi dia tidak langsung menutup seperti sebelum persalinan atau seperti kondisi kehamilan sebelumnya, tapi dia agak menganga seperti corong. Nah, bentuk ini disebabkan oleh korpus uteri yang dapat mengadakan kontraksi. Sedangkan serviks sendiri adalah satu bagian dari uterus di mana dia tidak bisa berkontraksi sehingga seolah-olah pada perbatasan antara korpus dan serviks berbentuk semacam cincin. Nah, kemudian serviks ini berwarna merah kehitaman karena penuh dengan pembuluh darah, konsistensinya lunak, kadang-kadang terdapat laserasi atau perlukaan kecil. Karena itu ketika kita melakukan pemeriksaan pada saat kala 4, pemeriksaan trauma pada perineum atau trauma pada jalan lahir, penting kita cek adalah tidak hanya pada bagian perineum. Karena selain pada bagian perineum, bagian lain dari alat reproduksi ini juga beresiko untuk mengalami trauma. Salah satunya adalah serviks. Sehingga biasanya serviks ini dia tidak akan kembali utuh seperti sebelum hamil, akan tetapi dia akan menutup secara perlahan dan bertahap. Jadi kalau awal pada saat persalinan kemarin kita sudah belajar bahwa akan ada pembukaan serviks mulai dari dia berupa satu saluran yang kecil yang tidak bisa dilewati oleh apapun, kemudian dia menjadi satu saluran yang bisa berdilatasi sampai 10 cm dan itu bisa dilewati oleh kepala janin dan badan janin. Sehingga pada saat akhir persalinan kala 4 itu biasanya dia akan mengerut karena kontraksi dari rahim, dia akan ikut mengerut, kemudian berakhir hanya bisa dilewati sekitar 2-3 jari. Nah, kemudian begitu juga yang terjadi pada perineum. Ya, perineum yang awalnya pada saat persalinan dia begitu meregang menjadi sangat tipis sehingga kalau misalkan ini tidak bisa kita tata laksana dengan baik bisa menyebabkan sebuah robekan. Nah, pada saat akhir persalinan setelah melahirkan, perineum ini menjadi kendur. Ya, perineum ini menjadi kendur. Nah, baru pada hari kelima pasca persalinan, perineum ini akan kembali seperti sebelumnya. Tapi tetap tonusnya tidak bisa kembali seperti kondisi sebelum hamil, tapi masih tetap istilahnya lebih kendur ya daripada kondisi sebelum hamil. Nah, untuk mengetahui apakah
ada trauma pada persalinan atau tidak, maka kita harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ini merupakan salah satu langkah yang ada di dalam asuhan persalinan normal, di mana ketika kita melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, kita mencari ada atau tidaknya laserasi, maka kita tidak hanya melihat pada bagian perineum saja, tapi kita juga melihat bagian perineum, bagian vagina, kemudian bagian mungkin serviks, vagina bagian atas, vulva, dan sebagainya, itu harus betul-betul kita perhatikan. Hal ini berguna untuk mengetahui terjadinya robekan pada bagian-bagian dari selaput atau saluran reproduksi bagian bawah, ya, alat organ reproduksi bagian bawah atau internal atau bagian dari vulva, vagina. Nah, itu kita harus perhatikan betul. Kalau misalkan kita mengetahui adanya robekan ini, biasanya kita bisa lihat dari adanya perdarahan pasca persalinan. Nah, tentunya perdarahan pasca persalinan ini harus kita pahami apa penyebabnya. Apakah penyebabnya adalah karena trauma persalinan, sehingga biasanya kalau trauma persalinan atau ruptur ini pemeriksaan yang lain hasilnya normal. Misalkan kontraksinya bagus. Kemudian misalkan ketubannya atau selaput ketubannya atau plasentanya, hasil pemeriksaan dari plasenta semuanya dalam kondisi yang lengkap. Nah, sehingga ketika hasil pemeriksaan plasenta itu lengkap, kemudian hasil pemeriksaan kontraksi uterus itu bagus, akan tetapi kita masih melihat adanya satu perdarahan pada pasca persalinan, maka kita harus curiga adanya trauma pada jalan lahir, entah itu pada perineum, entah itu pada vagina bagian dalam, atau entah itu pada serviks atau pada vulva. Nah, selain pemeriksaan pada serviks maupun vagina, pemeriksaan perineum ini penting juga dilakukan untuk mengetahui apakah robekan tersebut ini perlu dijahit atau tidak. Ya, apakah robekan ini perlu dijahit atau tidak? Karena robekan ini bisa terjadi akibat adanya ruptur perineum secara spontan atau ruptur perineum yang dilakukan sebagai sebuah tindakan, yaitu episiotomi. Nah, ruptur perineum ini disebut sebagai sebuah diskontinuitas jaringan, artinya ada satu terputusnya jaringan perineum yang terjadi akibat sebuah proses persalinan. Baik itu tadi saya sampaikan spontan, artinya dia sobek dengan sendirinya karena ada tekanan dari bagian janin yang melewati perineum, atau dia harus dilakukan sebuah tindakan yang namanya adalah episiotomi untuk memperluas ukuran dari pintu bawah panggul. Jadi itu yang disebut sebagai sebuah ruptur perineum. Nah, ruptur perineum ini sendiri terjadi hampir pada seluruh persalinan, ya. Hampir semua persalinan yang primi ini sering sekali terjadi karena elastisitasnya masih ini ya, untuk yang persalinan pertama atau bahkan pada persalinan yang berikutnya ini juga sering terjadi. Karena itu butuh sebuah sebuah kompetensi bagi seorang penolong, entah itu bidan, entah itu dokter, untuk bisa bagaimana mempertahankan agar perineum ini tetap utuh. Karena biasanya robekan pada perineum atau ruptur pada perineum ini sering terjadi pada bagian garis tengah dari perineum. Biasanya terjadi karena kelahiran kepala yang terlalu cepat. Sehingga kemarin kita sudah mengajarkan bagaimana untuk membantu proses lahirnya kepala agar dia tidak terlahir dengan lebih cepat dari yang seharusnya. Ya, jadi itu adalah suatu upaya dari kita untuk bisa melakukan
upaya-upaya untuk mengurangi resiko terjadinya robekan pada perineum. Di Inggris, diperkirakan 85% perempuan yang menjalani persalinan per vagina mengalami ruptur perineum dan dalam berbagai derajat. Jadi ruptur perineum ini ada macam-macam. Ada derajat 1 sampai derajat 4. Nanti kita bahas. Nah, 60% sampai 70%-nya ini butuh penjahitan. Nah, kita sekarang bicara tentang apa itu episiotomi? Kemarin kita sudah pelajari bahwa episiotomi merupakan suatu tindakan pembedahan atau tindakan chirurgis yang dikerjakan sebelum persalinan di daerah otot antara vagina dan anus atau perineum. Jadi pada saat kala 2, di mana ketika kepala sudah terlihat 5-6 cm, kemudian kita melihat daerah perineum itu sudah cukup tipis atau pucat, ya, ini perlu segera dilakukan episiotomi apabila perineumnya tidak memungkinkan untuk dia dilewati oleh janin. Jadi dia terlihat kaku atau mungkin dia sudah sangat pucat, sangat tipis sehingga kalau misalkan tidak segera diepis, dia akan terjadi ruptur yang tidak beraturan, atau mungkin ketika kita periksa ternyata denyut jantung janinnya jelek sehingga kita harus segera lahirkan, atau bayinya prematur sehingga butuh ruang yang lebih luas untuk bisa dia dilahirkan, atau mungkin pada saat persalinan ada kondisi-kondisi yang membuat dia harus diberikan suatu tindakan, misalkan vakum, forceps, atau distusia bau, ini harus dilakukan episiotomi. Nah, sebelum kita masuk pada bagaimana anatomi dan sebagainya, kita akan lihat bahwa kita akan lihat bagaimana anatominya, karena kalau kita akan bicara tentang penjahitan perineum atau episiotomi, maka kita harus tahu bagian mana yang harus kita lakukan penjahitan. Nah, jadi di sini saya sampaikan bahwa reparasi perineum ini merupakan tindakan yang sering kita lakukan di kala 4 sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki jaringannya. Kalau tadi ada diskontinuitas jaringan atau terputusnya jaringan, salah satu upayanya adalah reparasi perineum atau dengan penjahitan. Nah, kenapa? Ada satu hal yang harus dipahami ketika kita akan melakukan reparasi perineum atau penjahitan perineum. Jadi agar penjahitan itu efektif, maka yang pertama harus paham adalah anatomi dari perineum itu sendiri. Jadi anatomi perineum harus paham dan bagaimana teknik penjahitan itu harus paham. Karena apa? Ketika kita tidak paham, maka bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang menyebabkan masalah pada ibu itu pada masa nifas. Misalkan ada nyeri perineum yang kronik, misalkan karena jahitannya tidak simetris kanan kirinya sehingga menyebabkan tarikan-tarikan, itu bisa terjadi nyeri perineum. Bisa juga nyeri pada saat koitus atau dispareni. Ini juga merupakan salah satu efek samping dari terjadinya sebuah penjahitan perineum. Bahkan bisa juga terjadi inkontinensi urin maupun ALFI. Hal ini biasanya disebabkan karena ketidaktepatan petugas ketika melakukan reparasi perineum. Bisa jadi karena dia terlalu dalam atau dia sampai menjahitnya sampai menembus pada daerah rektum dan sebagainya. Ini harus kita hindari sehingga kita harus betul-betul paham bagaimana penjahitan perineum itu dilakukan. Nah, ini adalah beberapa faktor resiko dari ruptur, ya. Jadi faktor resikonya etnis, ini biasanya etnis kulit putih ini lebih sering ya untuk mengalami ruptur. Kemudian faktor usia, pada primigravida ini lebih sering mengalami ruptur perineum. Kemudian jenis jaringan dari dari perineum itu sendiri, primipara, bayi dengan berat lebih dari 4.000 gram atau bayi besar, ini juga beresiko. Kemudian kala 2 lama, ini juga beresiko mengalami ruptur.
kemudian persalinan dengan tindakan, ini juga beresiko mengalami ruptur. Ada dorongan saat kala dua, misalkan dengan Christeller dan sebagainya, ini resiko. Yang penting juga itu adalah cara meneran, ya. Jadi ketika kita menolong atau memimpin ibu meneran pada saat melahirkan kepala, kemarin sudah kita belajar tentang bagaimana trik-trik untuk meneran, misalkan dengan meneran pada saat tidak ada his, atau misalkan pada saat his kita meneran dengan nafas cepat, ya. Itu sebagai salah satu upaya untuk bagaimana kita bisa mengurangi resiko terjadinya ruptur pada perineum. Kemudian jenis dari persalinan. Nah, misalkan pada persalinan dengan tindakan, ini bisa menyebabkan resiko dari ruptur perineum. Epis ya jelas, karena dengan epis kita melakukan sebuah tindakan chirurgi untuk melakukan pemotongan pada jaringan perineum. Malpresentasi, kelainan letak pada bayi. Jadi kalau misalkan bayi itu lahir dengan presentasi selain belakang kepala, maka ukuran terbesar dari bayi itu yang akan melewati jalan lahir itu berbeda. Jadi ukurannya lebih besar dari ukuran ketika dia harus terlahirkan dengan presentasi belakang kepala. Jadi misalkan pada presentasi muka, presentasi puncak, presentasi dahi, itu ukuran dari diameter kepalanya yang melewati jalan lahir itu lebih besar, sehingga beresiko untuk ruptur. Kemudian partes precipitatus. Nah, partes precipitatus ini adalah kondisi di mana terjadi persalinan dengan lebih cepat, terlalu cepat, ya. Ini juga beresiko terjadi ruptur perineum. Nah, ruptur perineum ini sendiri bisa terjadi pada bagian anterior dan pada bagian posterior. Nah, pada bagian anterior ini apabila rupturnya itu yang trauma adalah pada bagian labia, pada bagian vagina anterior, pada bagian uretra atau klitoris. Jadi pada bagian yang atas, ya, atau depan. Ada juga ruptur bagian posterior. Nah, pada bagian posterior ini, dia meliputi trauma pada dinding vagina bagian belakang atau posterior, pada otot perineum, atau bahkan sampai epitel anus. Nah, bagaimana prinsip tata laksananya? Harus ada diagnosis yang tepat. Artinya diagnosis yang tepat ini ketika kita melakukan pemeriksaan laserasi harus betul-betul kita cek ada ruptur atau tidak, atau ada laserasi atau tidak, sehingga harus betul-betul dilihat. Kalau perlu kita harus pakai lampu sorot, kalau perlu kita pakai depres untuk membersihkan jarah yang menutupi luka, ya. Jadi itu harus kita bersihkan. Diagnosisnya harus tepat, apakah dia masuk di misalkan ruptur perineum grade 1 atau grade 2 atau derajat 3 atau derajat 4, ini harus kita betul-betul tepat diagnosisnya. Yang kedua, teknik penjahitan, ya. Nanti kita akan bicara bagaimana teknik penjahitan yang tepat. Kemudian material yang dipakai, jenis benang yang seperti apa yang kita gunakan untuk menjahit. Kemudian operator yang berpengalaman, karena kalau istilahnya heading atau menjahit ini kalau kita tidak berpengalaman maka hasilnya tidak akan rapi, tidak akan bagus, dan tidak akan menghasilkan tujuan utama dari proses penjahitan, yaitu menyatukan jaringan yang terbuka. Kemudian yang penting lagi adalah perawatan pasca repair. Bagaimana kita melakukan perawatan pada perineum ibu setelah kita melakukan penjahitan perineum. Ini nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama untuk diagnosis yang tepat. Untuk menentukan diagnosis yang tepat, maka kita harus paham, harus kita mulai dengan informed consent dulu.
Jadi pastikan setiap kali kita akan melakukan tindakan, inform consent pada pasien. Kalau misalkan pasien masih bisa kita ajak untuk komunikasi, maka kita harus minta persetujuan beliau untuk kita lakukan pemeriksaan dari perineum. Dan kalau misalkan nanti ada yang harus dilakukan tindakan penjahitan, kita minta persetujuan beliau untuk dilakukan tindakan penjahitan. Kemudian kita harus pakai alat yang tepat, ya. Artinya ketika kita menentukan diagnosis itu, alatnya harus betul-betul ada. Jadi bagaimana kita bisa melihat ke dalam vagina kalau misalkan kita tidak punya lampu sorot dan sebagainya. Ya, jadi harus betul-betul ada alat yang tersedia di situ, ada depres, ada lampu sorot untuk memastikan apakah jenis atau kedalaman dari laserasi ini seperti apa. Kemudian yang penting lagi cahaya, ya. Bantuan cahaya ini penting untuk mengetahui seberapa luas atau bagaimana posisi luka pada perineum. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menentukan apakah ini termasuk ruptur perineum yang mana? Jelas kita harus melakukan pemeriksaan vagina. Jadi harus betul-betul kita buka, vagina harus betul-betul kita cek, kemudian perineum harus betul-betul kita perhatikan, harus kita lihat sampai ke dalam. Jadi pada bagian vagina bagian atas, kemudian pada bagian serviks itu harus betul-betul kita perhatikan dengan jeli, jangan sampai ada satu bagian yang terlewatkan kalau misalkan dia mengalami robekan. Pemeriksaan rektum ini penting juga kita lakukan kalau misalkan kita curiga bahwa ada robekan yang menembus sampai daerah rektum. Nah, ini adalah derajat dari ruptur perineum. Ya, derajat dari ruptur perineum. Jadi sebelum kita masuk pada derajat, mungkin sebentar, ini kayaknya ada. Nah, kita lihat dulu dari sini anatomi perineum. Jadi mana sih yang disebut sebagai perineum? Ini perineum itu ini, ya. Perineum itu ini. Jadi bagian yang berada ini, jaringan yang berada di antara ini vagina, ini rektum atau anus. Perineum itu ada di sini. Ya, perineum ada di sini. Nah, ini ukurannya panjangnya sekitar 3 sampai 4 cm. Nah, perineum ini sendiri dia terdiri dari kumpulan berbagai jaringan. Jadi kalau Anda lihat gambarnya di sini ada beberapa jaringan utama yang menopang perineum. Ada musculus yang menopang perineum, ada musculus bulbocavernosus musculus, ada musculus transfer perineum, ada musculus puborectalis, ada musculus eksternal anal sphincter. Nah, ini bentar ya. Baik, kita lanjut ya. Tadi kita sampai pada ya, kita sampai pada ini, bahwa di perineum itu ada otot-otot pada daerah perineum yang menunjang perineum, sehingga ini harus kita pahami dengan betul-betul jenis-jenis dari otot ini, sehingga nanti kita bisa paham atau bisa tahu ketika kita menjahit ini mana yang harus kita jahit. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Maaf, ini ada beberapa. Oke, jadi ini. Oh, kok belum. Sorry. Nah.
Jadi di sini kalau kita bicara tentang perineum, ini adalah perineum ya. Jadi ini didukung oleh beberapa muskulus, ada transfer perineal, ada eksternal anal, ada bulbo rectalis, ada bulbo cavernosus ya. Jadi ini harus kita pahami sehingga nanti ketika kita menjahit ini harus betul-betul antar jaringan ini atau antar muscle, otot-otot ini harus betul-betul menyatu. Jadi kalau misalkan yang nanti misalkan sobeknya ini adalah dari sini ke sini, ya kita harus bisa betul-betul menyatukan dari perineal muscle-nya ini, ya itu yang harus kita pahami. Nah, setelah kita paham tentang bagaimana perineum, kita akan lihat bagaimana derajat dari luka perineum. Ya, sampai saat ini derajat luka perineum masih memakai acuan yang ini, derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Nah, derajat 1 ini apabila dia hanya yang luka itu adalah epitel vagina dan kulit perineum saja. Jadi nggak sampai ke dalam otot perineum. Nah, untuk derajat 2, ini yang sering terjadi, dia sampai di otot perineum. Ya, jadi mengenai epitel vagina, kulit perineum, otot perineum, tapi dia tidak sampai di sphincter ani. Derajat 3 ini dia sudah sampai pada sphincter ani. Jadi kalau misalkan sphincter ani itu kan ada 2 lapisan, ada sphincter ani yang eksternal, ada sphincter ani internal. Jadi di derajat 3 ini ada tahapan atau ada tingkatan juga, ada 3A, 3B, 3C. 3A apabila sphincter ani eksternalnya kena tapi kurang dari 50%. 3B kalau sphincter ani eksternalnya kena lebih dari 50%. 3C bila sphincter interna ini juga kena. Nah, kalau derajat 4 ini rupturnya mengenai mukosa anorektal. Jadi ini kalau kita gambarkan, ini adalah kalau ini hanya kena pada forset, ini kena mukosa vagina, jadi bagian luar-luarnya saja sama kulit perineum. Kalau ini kena mukosa, kena kulit perineum sampai ke otot, ini bagian dalam ya, otot. Nah, yang ini otot, kulit, mukosa, otot, ini sudah sampai sphincter, tapi sphincternya yang eksternal. Kalau 3A yang eksternal kurang dari 50%, 3B eksternal lebih dari 50%, kalau 3C itu sampai sphincter ani internal. Nah, yang ini sudah lepas. Jadi antara vagina sama rektum ini dia sudah tersobek. Jadi tidak ada yang membatasi antara vagina dengan rektum ya. Ini sphincter derajat 4. Nah, kita sebagai bidan ada di mana? Pada derajat 1 ini biasanya kita nggak perlu heading. Jadi biasanya dia hanya lukanya seperti luka lecet, robek sedikit seperti itu. Ini nggak perlu heading, nggak perlu dijahit, dia bisa menyatu dengan sendirinya. Nah, kalau yang ini derajat 2, kalau dia tidak dijahit akan menimbulkan perdarahan karena yang robek ini sudah sampai di daerah otot. Nah, karena yang sobek sudah di daerah otot, ini kalau tidak dijahit ini bisa perdarahan. Jadi kita bolehnya ini adalah ada di derajat 2. Bagaimana dengan derajat 3 dan derajat 4? Derajat 3 dan derajat 4 bukan kewenangan bidan. Jadi kalau misalkan Anda nolong persalinan kemudian ada ruptur derajat 3 atau derajat 4, maka harus segera dilakukan rujukan. Karena ini butuh prosedur tersendiri ya. Kita tidak akan ajarkan bagaimana untuk menjahit derajat 3 ataupun derajat 4. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan menjahit derajat 2. Nah, ini gambarannya untuk derajat 2. Kena mukosa,
kulit perineum dan otot perineum. Ini derajat 3. Ini derajat 4. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kita bisa menentukan apakah ini masuk di derajat 1, derajat 2, derajat 3, atau derajat 4? Karena tadi kita yang boleh melakukan penjahitan adalah derajat 2. Jadi kalau untuk menentukan diagnosisnya, apakah ini masuk derajat 2, derajat 3, atau derajat 4, kita lihat sampai sedalam mana luka itu. Apakah dia hanya sampai pada daerah otot perineum saja, ataukah dia sudah sampai di sphincter ani. Ya. Jadi kalau misalkan kita ragu, oh jangan-jangan ini sudah sampai di sphincter ani. Nah, sebaiknya kalau seperti itu kita tidak boleh untuk melakukan penjahitan, harus segera kita lakukan rujukan. Karena untuk diagnosis keparahan ini perlu kita klasifikasinya kita ambil yang lebih tinggi. Ya, kita ambil klasifikasinya yang lebih tinggi sehingga kalau misalkan kita pikir dia derajat 2, oh ternyata dia derajat 3. Nah, itu resikonya lebih besar. Jadi lebih baik kalau kita ragu apakah ini derajat 2 atau derajat 3, kita lakukan penjahitan, kita lakukan rujukan saja sehingga nanti bisa dilakukan penjahitan di sini. Nah, tentang penjahitan robekan ini sendiri, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Kira-kira kalau robeknya seperti ini dijahit atau dibiarkan? Terus bagaimana prinsip dasarnya? Benang apa yang kita pakai? Tekniknya pakai yang mana? Nah, ini nanti kita bahas. Dijahit atau tidak? Nah, ini kontroversi. Ada yang menganggap bahwa nggak perlu dijahit karena nanti biar longgar, biar bisa memudahkan persalinan yang berikutnya, atau misalkan nanti biar dia bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, ada yang mempunyai pendapat seperti itu. Akan tetapi kalau ini tidak dijahit, maka resikonya dampaknya terhadap penyembuhan luka. Ya, penyembuhan lukanya bisa jadi dia tidak akan bisa maksimal, atau secara estetika harusnya bisa menutup dengan sempurna karena dia tidak dijahit, maka luas dari rongga vagina akan lebih luas lagi. Nah, ini nanti terkait dengan fungsi seksualnya, kekuatan otot dasar panggulnya, inkontinensia uri atau alfinya, bahkan bisa prolap pada uterus. Jadi mengingat resiko-resiko ini, maka ketika kita ketemu dengan robekan yang grade 2 atau derajat 2, lebih baik kita lakukan penjahitan, ya. Jadi kalau misalkan ibunya tidak mau dilakukan penjahitan, maka harus ada ini informed consent. Jadi jangan sampai Anda membiarkan sebuah luka perineum tanpa ada sebuah informed consent, ya. Informed consent ini wajib. Mau dia dijahit atau tidak, keputusannya bagaimana, itu harus tetap ada informed consent. Nah, kemudian ini adalah evidence base-nya. Evidence base dari ini levelnya level A, artinya level A itu dia sudah teruji kebenarannya. Jadi kalau dipraktekkan, ini merupakan evidence yang terbaik karena dia sudah melewati berbagai penelitian-penelitian atau berbagai fakta-fakta atau data-data yang ini. Jadi the practice of leaving first and second degree perineal, ketika sebuah luka robekan perineum ini tidak dijahit, ya, ketika dia non suturing, ketika sebuah robekan perineum derajat 1 atau derajat 2 ini tidak dijahit, ini berhubungan dengan poorer wound healing atau berhubungan dengan jeleknya penyembuhan dari luka. Jadi lukanya nggak bisa sembuh sempurna, lukanya tidak bisa kembali seperti kondisi yang sebelumnya. Akan tetapi tidak ada hubungan antara perbedaannya dalam
tingkat ketidaknyamanannya. Jadi sama saja, mau dia dijahit atau mau dia tidak dijahit, ketidaknyamanannya sama seperti itu. Akan tetapi efek ke belakangnya, kalau dia tidak dijahit, dia akan memberikan satu efek penyembuhan lukanya menjadi lebih jelek, ya. Jadi sebisa mungkin derajat 2 atau derajat 1 yang lebih dalam itu harus dilakukan penjahitan. Nah, kemudian evidence base yang berikutnya tentang benang. Benang apa yang harus digunakan? Ini evidence base-nya juga levelnya A, artinya dia sudah terbukti berdasarkan data-data dan penelitian. Jadi sebaiknya benang yang digunakan adalah ini, absorbable synthetic material atau benang yang bisa diserap. Kalau dulu jenis benang itu ada catgut, ada chromik, ada sutra, ya. Kalau dulu benang itu pada bagian dalam kita pakai catgut atau chromik, bisa diserap. Kemudian bagian luar kita pakai sutra. Nanti akan akan dilepas atau diangkat jahitan. Nah, tapi sekarang hasil penelitian atau evidence base menunjukkan bahwa benang yang terbaik untuk digunakan dalam proses penjahitan perineum sebisa mungkin adalah benang yang bisa diserap. Benang apa yang bisa diserap? Benang yang bisa diserap ini adalah benang chromik catgut. Ya, jadi benang chromik catgut. Ini dia karena terbuat dari usus sapi sehingga ketika dia diaplikasikan di jaringan tubuh manusia, dia akan terserap secara sempurna di dalam tubuh manusia. Jadi nggak perlu ada istilahnya angkat jahitan dan sebagainya, karena benangnya langsung terserap. Nah, ini bagus karena nyeri perineumnya lebih rendah. Berbeda kalau kita pakai benang yang sutra tadi atau harus diangkat jahitannya, ini lebih nyeri, terutama pada bagian-bagian yang ada simpul, itu biasanya nyeri. Kemudian penggunaan analgesik, kemudian bagaimana hasilnya, hasil pertautan lukanya itu lebih bagus. Kemudian ini berbeda ketika dia dibandingkan dengan catgut, ya. Jadi benang sutur atau benang sutra tadi ini lebih baik kita gunakan yang jenis catgut. Jadi catgut ini adalah benang yang bisa diserap. Yang tadi saya sampaikan adalah benang yang berasal dari usus sapi. Sedangkan yang sutra ini dia yang harus dilakukan pengangkatan pada saat hari ke-7. Nah, yang kita gunakan adalah yang catgut, ya. Jadi tidak perlu diangkat. Ini yang kita gunakan, catgut. Kemudian kita lanjut. Nah, ternyata dengan menggunakan catgut ini bisa mengurangi nyeri. Ya, bisa mengurangi nyeri. Ternyata juga absorpsinya lebih cepat, ya, absorpsinya lebih cepat. Jadi ini penting, ya, karena catgut ini nyerinya lebih kecil, penyerapan dari absorpsi atau penyerapan dari benang juga lebih cepat sehingga luka lebih cepat sembuh. Nah, ini jenis benang berdasarkan Cochrane Review. Di sini monofilamen lebih baik daripada multifilamen. Jadi biasanya yang kita gunakan adalah ini, chromik catgut, ya, sehingga infeksi fungsi sphincter ini biasanya infeksinya tidak terlalu banyak terjadi. Fungsi sphincter juga bisa berjalan dengan normal. Kemudian ukurannya. Nah, ukurannya sebaiknya kita pakai yang 3.0. Tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Sehingga dengan ukuran benang 3.0 ini bisa mengurangi iritasi dan perasaan discomfort atau tidak nyaman di perineum. Kemudian, nah ini
glycolic acid dan polyglactin dibandingkan dengan catgut. Ya, jadi ini catgut sama chromik dibandingkan. Dari catgut sama chromik dibandingkan ternyata rasa nyerinya kurang. Tidak ada perbedaan untuk rasa nyeri jangka panjang. Penggunaan analgesi lebih sedikit. Lebih jarang terjadi dehisensi. Dehisensi itu artinya kegagalan dari penyambungan luka di jaringan. Ya. Ini. Bagaimana metode penjahitannya? Ini juga level evidence base-nya adalah evidence base level A. Jadi dia sudah melewati berbagai review ya. Jadi metode penjahitan yang disarankan adalah ini. Continuous subcuticular technique for perineal skin. Ya. Continuous subcuticular technique for perineal skin. Jadi pada bagian otot kita pakai continuous, jadi jelujur. Sedangkan pada bagian perineum, pada bagian bagian kulit dari perineum itu kita pakai subkutikuler. Jadi nanti kita awali dengan jelujur dulu dari bagian otot perineum, kemudian kita lanjut jelujur pada bagian otot perineum, kita jelujur pada otot vagina, kemudian lanjut jelujur pada otot perineum, kemudian baru kita jahit subkutikuler pada bagian kulit perineum. Jadi ini metode yang disarankan untuk metode penjahitan perineum. Nah, ini. Continuous non-locking suture, teknik used to oppose each layer. Jadi kita pakai jelujur yang tidak dikunci. Jelujur yang tidak perlu disimpul di setiap jahitannya. Jadi pokoknya cukup jelujur aja gitu. Ini ternyata lebih berkurang nyerinya dibandingkan kalau kita pakai yang tradisional interruptor method. Tradisional interruptor method itu artinya kita jahit satu, kita simpul potong, jahit satu, simpul potong, jahit satu, simpul potong. Itu yang dulu. Jadi jahitnya satu-satu. Itu lebih karena simpulnya lebih banyak, nyerinya lebih banyak. Nah, berbeda dengan kalau kita pakai jelujur. Jadi jahit simpul satu di atas, kemudian lanjut dengan jelujur sampai pada bagian ini cincin himen. Nah, kemudian kita simpul di situ, lanjut pada otot perineum, kemudian lanjut dengan subkutikuler, kemudian simpul di bagian cincin himen. Nah, itu nyerinya lebih sedikit dibandingkan dengan yang tadi jahit satu-satu disimpul. Nah, bagaimana prinsipnya? Prinsipnya jahit secepat mungkin untuk meminimalkan perdarahan dan infeksi. Jadi latihannya harus betul-betul ini. Jadi jangan sampai jahitnya 1 jam lebih gitu ya. Karena sebetulnya untuk jahit perineum itu 10 menit cukup. Ya, 10 menit itu cukup. Kalau misalkan kita sudah ahli ya. Jadi sebisa mungkin harus betul-betul berlatih untuk menjahit perineum mulai dari tusukan pertama otot vagina sampai ke tusukan terakhir setelah kita selesai subkutikuler 10 menit seharusnya kita sudah bisa menyelesaikan ya. Ini butuh latihan ya. Nggak bisa satu kali jahit kemudian seperti itu, nggak bisa. Jadi butuh latihan. Kemudian pencahayaan harus baik agar bisa identifikasi struktur. Ya, tadi kan kita sudah belajar bagaimana struktur yang ada di dalam perineum, ada muscle-muscle yang ada di situ, kita harus bisa, oh ini otot ini harusnya terkait dengan otot ini ya, itu harus bisa kita identifikasi. Kemudian pada beberapa kasus perlu asisten yang terampil. Nah, ini kalau nanti kita sudah ada di lapangan, ini bisa kita pakai asisten. Yang penting adalah kita lakukan colok dubur pasca repair untuk memastikan tidak ada cedera pada mukosa rektum. Jadi jangan sampai kita heatingnya terlalu dalam. Kalau heatingnya terlalu dalam sampai menembus pada mukosa rektum, sampai rektumnya terjahit, itu resikonya akan terjadi fistul di situ, akan terjadi lubang. Sehingga resikonya akan terjadi yang namanya inkontinensia alvi.
Jadi ibunya BAB tanpa apa istilahnya ya, nggak sadar kok tahu-tahu ada BAB yang keluar melewati fistul atau lubang tadi. Ini harus hati-hati. Kemudian biasanya luka ini sembuh dalam waktu 2 minggu. Kemudian jahit segera setelah persalinan, nggak usah nunggu nanti ya. Jahitan kuat tapi jangan terlalu kencang. Tutup ruang, nah, berikan hemostasis yang baik ya. Jadi ini kalau kita jahit yang penting antara jaringan kanan dan jaringan kiri ini terdekatkan ya. Atau misalkan dia mendekat sehingga ketika terbentuk jaringan ini bisa terbentuk dengan maksimal. Tapi nggak boleh terlalu kencang. Nah, ini prinsip-prinsip tadi. Periksa colok dubur di akhir penjahitan. Cahaya visualisasi harus baik sehingga kita bisa memastikan strukturnya bisa terdeteksi sehingga bisa kita tautkan. Kemudian alatnya juga harus tepat, jangan sampai kita gunakan jarum yang tidak tajam atau nalfudernya nggak nyaman. Nah, itu harus betul-betul kita siapkan. Jenis benangnya tadi kita pakai apa? Kita pakai chromic gadget ya. Anestesinya harus adekuat. Ya, anestesinya kita pakai lidocain non epinefrin ya. Kita pakai lidocain non epinefrin. Biasanya yang kita gunakan adalah lidocain 1%. Nah, lidocain 1% ini kita gunakan untuk anestesi dari penjahitan. Jadi kalau misalkan sediaan yang ada itu adalah lidocain 2%. Nah, ini harus hati-hati. Lidocain 2% itu tidak dianjurkan karena dia terlalu pekat ya. Sehingga kalau misalkan sediaannya adalah 2%, kita harus mengencerkan. Jadi lidocain 2% itu kita tambahkan dengan Aquades sehingga dia menjadi lidocain 1%. Nah, kenapa kalau terlalu pekat yang 2%? Nah, resikonya bisa menimbulkan nekrosis jaringan. Jadi hasil jahitannya nggak bagus, bisa nekrosis. Nekrosis itu kayak apa ya? Apa istilahnya? Nekrosis itu jahitannya nggak jadi, ya itu. Kemudian lidocain ini yang tanpa epinefrin. Jadi nanti nyari sediaannya lidocain tanpa epinefrin. Kenapa? Karena kalau lidocainnya ini dengan epinefrin, ini bisa memperlambat penyerapan lidocainnya sehingga waktu kerjanya lebih lama. Karena kita butuhnya kita butuhnya heating itu kan nggak butuh waktu 1 jam 2 jam, cukup 10 menit 15 menit, maksimal lah 30 menit itu sudah bisa kita selesaikan. Kemudian ini jenis jarumnya, kita pakai jarum apa ya? Kalau misalkan spetnya untuk anestesi kita biasanya pakai jarum ukuran 22. Kemudian spetnya biasanya kita pakai spet 10 cc ya, karena biasanya kita butuh lebih banyak anestesi. Nah, bagaimana teknik penjahitannya? Ada beberapa teknik penjahitan. Ada penjahitan pada bagian mukosa vagina, ada penjahitan pada otot perineum, ada penjahitan pada kulit. Nah, metodenya ada yang konven, ada yang continue non-locking atau jelujur. Yang kita gunakan yang mana? Yang kita gunakan adalah jahitan continue non-locking atau sering dikenal sebagai jahitan jahitan jelujur ya. Ini yang sebentar. Saya stop share dulu ya. Oke. Kita lanjut lagi sampai mana tadi? Oke. Oke. Nah, kalau derajat 1 bagaimana? Nah, derajat 1 biasanya boleh dijahit, boleh dibiarkan karena derajat 1 tadi hanya mengenai mukosa perineum dan
mengenai kulit perineum ya. Jadi ini boleh kita biarkan atau boleh kita jahit tergantung dari kondisi perdarahan yang ada. Jadi kalau perdarahannya banyak maka kita jahit. Tapi kalau perdarahannya tidak banyak ya kita nggak perlu jahit. Oke. Kemudian pada derajat 2 ya. Pada derajat 2 ini ada 3 bagian yang akan kita jahit, bagian vagina, bagian otot perineum, dan bagian kulit. Yang konvensional nggak usah dilihat, ya. Yang konvensional nggak usah dilihat, karena yang akan kita lakukan adalah yang kontinu. Jadi pada bagian otot vagina, pada bagian otot perineum, kita menggunakan teknik continue non-locking atau jahitan jelujur. Sedangkan pada bagian kulit, kita pakai jahitan subkutikuler. Jadi kalau orang bilang jahitan subkutikuler itu adalah jahitan cantik, karena jahitannya nggak kelihatan. Tapi kulit, antar kulit yang luka itu terdekatkan begini, sehingga tidak terlihat ada jahitan, akan tetapi hanya tersisa sebagai satu garis yang terlihat sebagai bekas luka, seperti itu. Nah, bagaimana teknik penjahitannya? Mungkin sebelum ke teknik penjahitan, kita ke teknik ini dulu, teknik anestesi dulu. Jadi sebelum melakukan anestesi, wajib hukumnya kita jelaskan pada ibu apa yang akan dilakukan. Jadi kita jelaskan, Bu, ini untuk mengurangi nyeri pada saat nanti dijahit, kita berikan obat untuk anestesi. Ya, jadi kita anestesinya dari mana? Anestesinya dari puncak ini, puncak luka, ya, dari puncak luka di mana ini, di bagian apa namanya, perineum. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, di mana kita mulai menyuntikkan, sebentar. Nah, menyuntikkannya adalah misalkan pada ada luka perineum, ini robek ke sini, maka menyuntikkannya adalah di kedua sisi dari robekan, ya, di kedua sisi dari robekan. Misalkan, ya, mana tadi? Dua aja, ya. Ini kan ada robekannya dua sisi. Jadi di satu sisi ini kita tusukkan jarum di ujung ini, kemudian kita tusukkan ke arah perineum ini, kemudian kita tusukkan ke arah tengah sini, kemudian kita tusukkan ke arah dalam mukosa. Jadi ada seperti kipas, bagian bawah perineum, bagian tengah otot, kemudian bagian dalam otot vagina. Jadi ada tiga kipas tusukan pada satu area, kemudian kita berpindah ke area yang berikutnya. Kemudian ketika kita melakukan penyuntikan anestesi, pastikan sebelum kita suntikkan itu harus dilakukan aspirasi untuk memastikan bahwa obat anestesi ini tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Karena kalau dia masuk dalam pembuluh darah, ini resikonya terjadi kejang sampai kematian. Bagaimana kalau ternyata ketika kita aspirasi ada dia masuk pembuluh darah? Cabut, jangan diteruskan, cabut. Kemudian kita tusukkan kembali, cari posisi yang tidak masuk ke pembuluh darah. Karena kalau obat anestesi ini masuk pembuluh darah, dia akan menimbulkan kejang, bisa menimbulkan kematian. Ya, jadi harus hati-hati ketika kita melakukan anestesi. Nah, ketika kita melakukan anestesi, lakukan penyuntikan dengan kita melakukan penyuntikan dengan cara kita masukkan obat sambil kita menarik spet. Ya. Nanti videonya saya sampaikan. Kita tunjukkan videonya. Nah, oke. Kita lanjut sekarang pada teknik penjahitan. Nah, jadi teknik penjahitan ini diawali dari kita pastikan puncak lukanya dulu. Ya, jadi pastikan dulu puncak lukanya ini adalah puncak luka.
Jadi kalau misalkan kita pastikan lukanya seberapa, ini kita bisa tentukan ini kita pakai berapa jahitan nih, atau berapa lapis jahitan. Kalau misalkan lukanya terlalu dalam, ada beberapa fasia yang tersobek, ini harus dihubungkan dulu. Misalkan rektovaginal fasia ada yang sobek ya, antara rektovaginal fasia dengan rektovaginal fasia kanan kiri ini harus dihubungkan dulu. Tapi kalau misalkan tidak sampai melewati beberapa otot melewati beberapa muscle, itu bisa kita langsung melakukan penjahitan. Nah, penjahitannya bagaimana? Penjahitannya kita lihat, kita pastikan dulu ini berapa banyak benang yang kita butuhkan untuk bisa menjahit ini. Rata-rata sekitar 75 cm sampai 1 meter itu cukup untuk menjahit jelujur ya, meskipun nanti ada sisa. Nah, kita pastikan puncak luka, ini puncak luka. Bagaimana kita melakukan penjahitan? Mulailah penjahitan pertama itu 1 cm di atas puncak luka. Jadi kalau ini puncak lukanya, jahitnya jangan mulainya di sini. Tapi mulainya adalah di 1 cm di atas dari puncak luka. Karena apa? Resikonya kalau nanti ini ada penambahan robekan, ini masih ada jahitan yang menghalangi ya. Tapi kalau kita jahitnya pas di sini, dia nambah robeknya ke sana, itu kita resiko ada hematom nanti. Ya, jadi 1 cm dari puncak luka, ini kita mulai. Kemudian 1 cm dari puncak luka, ini kita lakukan kita simpul di sini. Setelah disimpul di sini, kemudian kita lanjut dengan jahitan jelujur. Dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, jelujur. Sampai mencapai cincin himen. Begitu sampai di cincin himen, maka kita buat simpul di sini dengan caranya adalah kita tusukkan di tusukan terakhir ini sekitar 1-2 mm ke arah yang berlawanan, sehingga nanti kita ada pegangannya untuk membuat simpul. Nanti tekniknya ada di video, nanti silahkan Anda tonton. Nah, setelah sampai di puncak himen, maka kita tusukkan dari belakang himen, tusuk keluarnya di otot perineum bagian dalam. Setelah dia keluar di otot perineum bagian dalam, kita lanjut jahit dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini, sampai dia sampai di ujung luka bagian bawah perineum. Nah, setelah bagian otot perineum vagina, otot perineum terjahit secara jelujur, maka kita lanjut dengan penjahitan subkutikuler. Dari bawah sini kanan naik ke atas 0,5 cm, ganti dari kiri naik 0,5 cm, ganti kanan 0,5 cm, kiri 0,5 cm, dan seterusnya. Kanan kiri bergantian. Posisikan ini posisinya sejajar. Jadi jangan sampai nanti menceng kanan kirinya, karena nanti hasilnya nggak bagus. Ya, subkutikuler itu gantian dari bawah ke atas arah jarumnya. Kalau yang jelujur tadi arah jarumnya dan dari kiri ke kanan. Kalau subkutikuler dari bawah ke atas sampai dia masuk di belakang cincin himen. Nah, di belakang cincin himen baru kita lakukan pengikatan kembali. Nah, itu beberapa teknik penjahitannya. Nah, ini ya. Jadi ini tadi yang saya sampaikan, harus mengikut sertakan fascia rectovagina ini. Ya, jadi dari sini ini ujung dari luka. Nah, ini kita mulainya 1 cm dari sini. 1 cm, kemudian kita simpul, kemudian lanjut jelujur sampai di himen, kemudian di himen disimpul, kemudian kita lanjut ini. Mukosa otot perineum. Sampai di otot perineum selesai, baru kita naik ke atas dengan jahitan subkutikuler. Oke. Ini gambar dari jahitan otot perineum. Jadi harus ditautkan antara masing-masing otot ini, ya.
Nah, ini tujuan dari ini. Jadi sebetulnya fungsinya adalah hanya ini, mendekatkan atau merapatkan jaringan dan menghentikan perdarahan. Jadi pastikan jaringan itu dekat dan artinya lurus. Jadi jangan sampai mengsle ya. Artinya nanti biar ininya nggak senyum bibirnya. Kalau mengsle kan jadi senyum bibirnya, bibir bawahnya. Nah, ini. Kemudian menghentikan perdarahan, homeostasis. Artinya untuk bisa merapatkan jaringan ini nggak perlu terlalu dekat jarak antara jahitan satu dan jahitan berikutnya, dan juga tidak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu dekat dia juga nggak bagus. Kalau terlalu jauh fungsi menghentikan perdarahannya nggak tercapai. Kalau terlalu dekat fungsinya kan hanya merapatkan, jadi cukup sekitar setengah sampai 1 senti jarak antara masing-masing jahitan. Nah, ini persiapannya, ya, dekontaminasi. Kemudian ini tadi kan kita mulainya dari persalinan ya. Jadi kalau setelah persalinan kita mau heating ya, sarung tangan yang kita pakai untuk persalinan harus kita dekontaminasi dulu. Kemudian kita lepaskan, buka secara terbalik, rendam. Kemudian lanjut kita cuci tangan, beritahu ibu, bantu untuk mengambil posisinya litotomi, tempatkan handuk atau kain bersih di bawah bokong. Tapi kalau misalkan kita pakai yang duk steril, kita letakkannya adalah nanti kalau kita sudah pakai handphone. Pakai lampu sorot, kemudian pakai teknik aseptik pada saat memeriksa robekan atau epis atau memberikan anestesi. Ya. Cuci tangan pakai sabun, air bersih mengalir pakai sarung tangan DTT, kemudian siapkan alat DTT untuk penjahitan, bisa duduk di depan pasien atau misalkan sambil berdiri di sebelah kanan pasien juga nggak apa-apa. Ya. Oke, kemudian kita bersihkan pakai kasa atau pakai depres untuk ini, untuk membersihkan vulva, vagina, perineum, kemudian periksa secara lengkap, pastikan perineumnya adalah lukanya derajat 1 atau 2. Kemudian setelah kita periksa, kalau misalkan sarung tangannya on, steril, kita ganti sarung tangannya. Kemudian berikan anestesi lokal, caranya seperti tadi, nanti di videonya akan saya sampaikan. Kemudian kalau ada perdarahan aktif, kita bisa pakai tampon berekor. Pastikan kalau kita gunakan tampon, kita klem ujung atau benang ekor tamponnya kita klem, sehingga kita tidak lupa bahwa kita memasang tampon. Kemudian siapkan jarum dan benang, tempatkan jarum pada pemegang jarum dengan sudut 90 derajat dan jepit. Nanti di video akan terlihat ya. Nah, ini anestesi lokalnya. Pakai spet ukuran 22 jarumnya, panjangnya 4 cm jarumnya, biasanya pakai spet 10 cc. Kemudian kita pakai 1% lidocain tanpa epinefrin. Jika yang 1% nggak ada, kita pakai 2% yang dilarutkan dengan aquabides atau NaCl. 1:1. Jadi kalau sediaannya 2 cc, kita tambah 2 cc aquabides untuk bisa membuat larutan lidocain 1%. Nah, ini nanti saya jelaskan per video aja, nanti bisa ditonton videonya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk laserasi perineum, penjahitannya nanti silahkan dilihat aja videonya. Ini tekniknya, ini adalah teknik untuk melakukan apa namanya anestesi ya. Jadi dari kedua sisi, ini kanan kiri kita harus berikan anestesi, dan pastikan tadi harus dilakukan aspirasi. Jangan sampai masuk obat anestesi ini masuk ke dalam pembuluh darah yang tertusuk. Nah, ini ya, buat jahitan ini puncak luka. Buat jahitannya adalah 1 cm di atas puncak luka. Nah, ini kemudian dijahit jelujur sampai di jelujur dari sini sampai di himen. Nah, kemudian tepat di belakang himen ini kita simpul.
Kemudian kita masukkan dari belakang himen, munculnya di sini, di otot perineum. Nah, baru kita lanjutkan otot perineum ini kita jahit. Setelah kita jahit otot perineum sampai bawah sini, nah sampai bawah sini, kita lanjut dengan jelujur. Ini otot perineum, ya. Ini yang kita jahit ototnya. Kemudian sampai sini kita subkutikuler. Nah, bagian subkutikuler itu yang mana? Yang ini nih. Nah, di bawahnya kulit nih pas. Kita ambil naik ke atas 1,5 senti. Bagian kiri kita ambil naik ke atas 1,5 senti, ganti kanan 1,5 senti, ganti kiri, ganti kanan, ganti kiri, bergantian terus sampai dia mencapai di bawah atau di belakang cincin himen. Nah, ini hasilnya, ya. Ini hasilnya. Jadi nggak kelihatan ada jahitan, tapi hanya ada terlihat seperti bekas luka. Ini jahitan cantik yang namanya tadi subkutikuler. Simpulnya di mana? Simpulnya di luar. Di sini, kok di luar sih? Di belakang cincin himen. Ya. Ini kalau Anda lihat ada simpul di sini nih, ini salah ya. Simpulnya ada di sini. Oke. Simpulnya ada di dalam vagina di belakang cincin himen, kemudian kita potong sisakan sekitar 1,5 cm. Ya. Jadi jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu pendek resikonya bisa lepas, kalau terlalu panjang resikonya bisa mengganggu juga, bisa menyebabkan infeksi. Nah, pastikan ulangi pemeriksaan vagina, kemudian pastikan tidak ada kasa atau peralatan yang tertinggal di dalam vagina. Nah, terus ini adalah colok dubur, ya. Colok dubur kita masukkan jari yang paling kecil ke dalam anus, jahit. Lihat jahitannya ada yang nyampe ke rektum atau tidak. Kalau ada yang ke rektum, nanti ibunya suruh kontrol 6 minggu lagi. Nih, untuk melihat apakah ada fistula atau tidak. Kemudian cuci daerah genital dengan lembut dengan sabun dan air desinfeksi tingkat tinggi. Kemudian keringkan. Jadi nanti perawatannya cukup dicuci dengan sabun, kemudian dibersihkan pakai air, dikeringkan. Yang penting kering, ya. Yang penting kering. Nggak usah pakai betadine, nggak usah pakai safflon, nggak usah pakai apapun. Cukup cuci pakai sabun, bersihkan pakai air, kemudian keringkan. Jaga agar luka ini tidak lembab. Itu yang penting. Kemudian mobilisasi. Anjurkan ibu untuk aktif bermobilisasi sehingga sirkulasi peredaran darah yang ada di daerah panggul ini lancar. Ini biasanya akan mempercepat proses penyembuhan. Ya, nih. Hindari penggunaan obat-obat tradisional pada perineum. Ya, jaga perineum selalu bersih dan kering. Kembali seminggu lagi untuk memeriksa penyembuhan luka. Ibu harus kembali lebih awal jika ada demam. Ini harus disampaikan ke ibunya ya. Jadi kalau sewaktu-waktu ibunya demam atau sewaktu-waktu ada cairan berbau busuk dari luka atau sewaktu-waktu ada nyeri, ini harus segera datang ke tempat pelayanan. Kalau nggak ada keluhan bisa 6 minggu lagi. 6 minggu. Seminggu lagi, 6 hari lagi. Nah, ini keuntungannya mudah dipelajari, gampang sekali untuk menjahit jelujur. Nanti kalau Anda nyoba ini pasti 1 kali, 2 kali latihan sudah bisa, tinggal untuk keterampilannya harus berlatih. Mengurangi rasa nyeri setelah dijahit, jumlah benang yang digunakan lebih sedikit. Ini keuntungannya. Ingat, ya. Tidak usah menjahit laserasi derajat 1 yang tidak mengalami perdarahan. Gunakan sedikit mungkin jahitan untuk mendekatkan jaringan dan memastikan hemostasis. Jadi nggak perlu terlalu rapat, nggak perlu terlalu kenceng, ya. Kemudian pastikan kita selalu menggunakan teknik aseptik. Oke, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini gambar-gambar untuk langkah-langkahnya. Ini alatnya, ya. Ini ada duk steril, ini ada kasa, kemudian ini ada depres, kemudian ada jarum, ada benang, ini nalfuder atau pemegang jarum, kemudian ini ada gunting, ada pinset, kemudian ada kapas DTP. Ini untuk alat. Kemudian pastikan beritahu ibu tindakannya, atur posisi, litotomi, kemudian cuci tangan, menggunakan APD, cuci tangan, pakai handskun,
Kemudian bersihkan pakai kapas DTT. Kemudian cek kedalaman dari luka. Kemudian siapkan benangnya seberapa panjang. Buat jahitan pertama 1 cm di atas puncak luka, kemudian lanjut dengan jahitan jelujur. Setelah lanjut jahitan jelujur, kita simpul di cincin himen. Kemudian setelah simpul cincin himen, kita lanjut keluarkan jarum di otot perineum, lanjut dengan jahitan jelujur di otot perineum. Setelah selesai jahitan jelujur di otot perineum, kita lanjut dengan jahitan subkutikuler di bagian ini subkutikuler ya. Jadi bagian sini nih, seret, gantian kanan kiri di bagian bawah kulit ya, bagian bawah kulit ini. Sehingga hasilnya nanti seperti ini. Nah, cek ulang jahitannya, ada yang masih berdarah atau tidak, atau misalkan ada kapas yang masih ada, kasa yang masih tertinggal di dalam vulvagina, harus dicek, pastikan ini tamponnya dikeluarkan ya. Kemudian rektal tusil untuk memastikan tadi jahitan masuk ke rektum atau tidak. Kemudian kita ini bersihkan alat, bahan, masukkan ke dalam larutan klorin. Kemudian kita lepaskan, masukkan ini deskontaminasi sarung tangan di larutan klorin. Kemudian kita lepaskan secara terbalik. Nah, nanti alatnya setelah 10 menit direndam di larutan klorin 0,5%, alatnya kita cuci pakai sabun, kemudian kita bilas. Setelah dibilas, kita keringkan, kemudian kita desinfeksi tingkat tinggi. Dan cuci tangan, air mengalir. Nah, oke, selesai. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penjahitan perineum. Silakan nanti Anda belajar lagi. Ya, belajar lagi untuk penjahitan perineum, berlatih lagi, saya yakin Anda mampu untuk melakukan itu. Selamat belajar, terima kasih atas perhatiannya, silakan nanti bisa dilihat video untuk penjahitan perineumnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.